Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Pada hari-hari ini kita lebih menggiatkan lagi untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, karena kejadian yang sekarang terjadi ini termasuk sejarah baru dalam perjalanan kehidupan dunia, dan Allah mengizinkan kepada kita untuk menyaksikannya. Jadi banyak hal yang kita bisa ambil ibrah dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi, karena yang terjadi di masa kita ini tentunya berbeda dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Dan ini termasuk peristiwa yang sangat asing bagi kita, seperti bombardir yang dilakukan oleh Amerika tatkala di Afghanistan, dengan kondisi geografi Afghanistan yang sebagaimana kita ketahui dan sempat nampak akan kalah Afghanistan. Kemudian pemerintahan diberikan kepada orang-orang yang pro dengan Amerika. Di kemudian hari kemudian Allah tunjukkan kemenangan bagi rakyat Afghanistan, dan yang demikian ini memberikan ibrah kepada kita. Kemudian ada hal lagi yang terjadi demikian menyentak tentang hal yang mungkin sebelumnya kita tidak begitu mendalami lebih detail, tetapi terjadilah apa yang terjadi tatkala Hamas melakukan penyerangan di saat orang-orang Yahudi merayakan hari Sabat. Memang ada yang mengatakan ini bukan berarti Hamas memulai penyerangan, karena peristiwa sebelumnya ada kejadian di Masjidil Aqsa, orang Yahudi meludah kepada orang Nasara, kemudian muncul kejadian penyerangan Hamas kepada orang Yahudi pada hari Sabtu kemarin. Ya, ini mungkin sudah sekitar 2 pekanan. Nah, tapi kalau kita tarik sebelumnya, orang-orang Palestina ini memang orang-orang yang
terzolimi, terjajah, sehingga dalam keadaan yang demikian ini mereka yang lebih tahu tentang apa sesungguhnya yang terjadi. Kita bisa mengakses tentang apa sih yang sesungguhnya terjadi di intern masyarakat Palestina dan bagaimana model atau manhaj atau akidah yang ada pada masyarakat Palestina, sehingga kita tergambar di sana. Memang zahirnya sebatas yang saya ketahui, ya insyaallah ini versi saya sendiri, sebatas yang saya amati, ini akrab ila sunnah. Nah, ini versi saya ya. Jadi kalau mau dibantah boleh, mau diterima juga nggak apa-apa. Ya, karena masalah seperti ini kita pun harus tepat di dalam mengambil simpulan, sehingga pembelajaran yang demikian ini sebenarnya bukan pembelajaran sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, dalam waktu yang lama gitu sebenarnya. Tentang masalah Afghanistan, saya itu waktu itu masih SMA kelas 1 atau kelas 2. Buku saya itu sudah waktu itu Tarbiyah Jihadiyah waktu itu. Jilid 1, jilid 2, terus jilid 3. Kadang jilidnya enggak munculnya enggak bareng. Ya kadang jilid 3, nanti ada jilid 5, baru jilid 4 begitu. Terus kita mempelajari tentang keadaan di sana. Dan kita juga mempelajari dari fatwa-fatwa para ulama tentang masalah Palestina. Juga saya dengar fatwa ulama ini. Kita sendiri juga ya karena mungkin keterbatasan ini dan itu, ya paling kita nanya kepada teman waktu itu, namanya Hamdi. Hamdi ini dia asli Palestina, belajar spesialis kulit untuk doktoralnya di Amerika. Tatkala di Amerika dia kenal dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah Salafiyah, kemudian ketemu saya di Damaj waktu itu. Sehingga saya tanya tentang Syekh Ahmad Yasin, karena waktu itu kalau nggak salah masih SMP, baca majalah As-Salam waktu itu, tabloid ya, sekarang kayaknya sudah nggak ada, tentang bagaimana penyiksaan Zionis terhadap Syekh Ahmad Yasin di Strum waktu itu. Nah, kita tanya bagaimana komentarnya, ya tanggapannya, karena ini harus detail ya, harus detail tentang apa sih sesungguhnya yang tertepat berdasarkan ilmu yang kita dapat sendiri. Dalam artian fatwa ada, data ada, tapi masukan-masukan secara yang kita yakin apa yang ada pada peristiwa itu yang ingin kita sampaikan sebagai apa yang kita yakini. Kalau ada kekeliruan ya kita kembali kepada Allah SWT, minta ampun, dan kita pilih yang tepat. Tapi zahirnya tentang Palestina semacam itu. Dan memang dalam perkara ini agak sulit ya, agak sulit, dan kita juga mendudukkan tentang fatwa-fatwa yang ada ya dari Syekh Nasruddin Albani. Memang beliau sempat mengeluarkan fatwa dan beliau terjun di sana untuk berhijrah, tapi hijrah beliau ternyata ke tempat Palestina yang lain, bukan berarti meninggalkan Palestina. Ini fatwa beliau dan juga fatwa-fatwa yang lainnya ya. Ini sehingga terkadang dalam hal yang demikian ini, di saat seperti ini kita harus lebih hati-hati, karena terkadang menimbulkan polemik di tubuh kaum muslimin. Sementara yang terjadi di sana, yang mengalami di sana ya orang Palestina, dan orang Palestina yang dianggap sementara ini, sebatas yang saya ketahui, dianggap sebagai denyut nadinya perjuangannya orang Palestina,
Dohirnya adalah Hamas gitu. Ya, walaupun ada beberapa komentar tentang Hamas di sebagian kaum muslimin, tetapi dohirnya denyut nadinya adalah Hamas gitu ya. Kemudian ada memang kelompok lain tapi kecil, ada lagi sebelumnya ada ya PLO Yasir Arafat. Ya, dohirnya Yasir Arafat ini dianggap sebagai pemerintahannya, dan dalam hal ini memang terjadi semacam kerjasama. Ya. Nah, tapi yang jadi permasalahan di sini adalah ya posisi kondisi Palestina ini membutuhkan doa, membutuhkan dukungan, ya. Dan juga kaum muslimin, pemerintahnya kalau memang mau bersatu di seluruh penjuru dunia untuk membebaskan Palestina, ya walaupun kebanyakannya masih pada level kemanusiaan, ya, pada level kemanusiaan, termasuk pemerintah kita juga pada kemanusiaan gitu. Nah, pada kemanusiaan sebenarnya sih ini karena menunjukkan posisi kaum muslimin di saat kita hidup ini itu pada posisi lemah sebenarnya. Posisi kita kaum muslimin, pengaruh apa yang terjadi di saat kita ini, posisi kaum muslimin ini dalam posisi lemah ini. Ya, kita masih di bawah katakanlah PBB ataupun internasional begitu, sehingga ini nasib yang ada pada kita sementara ini. Ya, maksudnya ada pada kita, yaitu apa yang ada pada kaum muslimin. Ya, jadi kalau kita tarik ke belakang sebelum tahun 1947-1948, tatkala pembantaian Yahudi di hampir seluruh penjuru dunia, akhirnya mereka ingin kembali ke Zion, kemudian memunculkan gerakan Zionisme. Ya, kemudian mulai orang-orang Yahudi pulang ke bumi mereka. Sebenarnya ini bumi bukan bumi mereka ya, buminya orang, khususnya orang Palestina di sana. Ya. Tatkala seperti itu, orang Yahudi pulang ke Palestina. Nah, mulai bangsa-bangsa, ada yang menyebutnya Liga Arab ini, tertarik untuk kembali ke sana. Ada Irak, ada Iran, ada Syria, ada Yaman, dan ada beberapa negara lain masuk ke sana. Nah, kemudian berperang melawan Yahudi. Yahudi kalah. Kemudian Liga Arab ini akhirnya menempati posisi-posisi vital yang ada di Palestina, katakanlah menjadi pemenang. Memang waktu itu ada hal yang ya namanya kehidupan manusia ya, sebatas dalam catatan yang saya ketahui sejarah. Waktu itu kaum muslimin Palestina kemana kita juga nggak tahu gitu. Apakah kemudian mundur atau gimana kita nggak tahu. Tapi yang terlibat akhirnya waktu itu adalah Liga Arab sama Israel, dan akhirnya ya Liga Arab menang. Tapi yang jadi permasalahan, tatkala Liga Arab ini menang, terus kemudian mereka seterus sendiri gitu. Mereka seterus sendiri, perang sendiri, ya. Tatkala perang sendiri, kemudian dilihat ini sebagai satu kelemahan oleh Yahudi, kemudian Yahudi mulai menyerang mereka. Mulai menyerang mereka di tempat-tempat ya yang memang menjadi basis ya kaum muslimin di sana. Akhirnya mulai kalah. Setelah kalah, lah disinilah turun biasa PBB, ada Inggris dan sebagainya, memutuskan tentunya perang. Kemudian 50% dari wilayah orang-orang yang bersekutu dalam perang tersebut ya diberikan untuk Israel. Lah kemudian Palestina dibagi menjadi kecil sebagaimana yang ada. Lah peristiwa ini kemudian muncul lagi. Di sini ya, ini sebatas analisa saya. Kalau misalnya dalam pertempuran saat ini kaum muslimin Palestina tidak menang, dan kemudian bahasa kasarnya diambil referendum atau kembali PBB turun, kemudian akhirnya dihentikan perang karena banyaknya korban di kedua belah pihak, maka sejarah kelam tahun 1948 atau 1947 akan kembali terulang.
Saged dipun pahami nggih hadirin? Saged dipun pahami napa mboten? Dereng? Tak ulangi malih. Sejarah kelam tahun 1947 atau 1948 akan terulang, yaitu wilayah yang dianggap sebagai wilayah yang ada itu kemenangan ada pada Yahudi. Ya, ada pada apa? Yahudi. Bukankah tadinya ini wilayah apa? Palestina. Tatkala Yahudi masuk ke Palestina, Liga Arab akhirnya terpancing untuk masuk. Liga Arab terpancing untuk masuk. Tatkala Liga Arab terpancing untuk masuk dan mereka berperang melawan Yahudi, apa yang terjadi? Menang. Ya kan? Tatkala menang ternyata mereka ribut di kalangan mereka. Tatkala mereka ribut di kalangan mereka, apa yang terjadi? Yahudi nyerang mereka. Akhirnya tatkala Yahudi merang mereka dan bisa mengalahkan mereka, akhirnya turunlah PBB internasional untuk menyelesaikan kasus ini. Akhirnya dipatok tok kayak gini, kibarkan bendera, berhenti perang. Lah itulah kemudian yang menjadi pembatasan patok yang sekarang dijebol kayak gitu. Saged dipun pahami seniki napa dereng? Hadirin sanesipun saged pahami napa dereng niki? Ngapunten niki nggih. Ini ini saya juga tawakal kepada Allah karena kita gitu ya, menjadi permasalahan kita dalam posisi aman, dalam posisi tentram. Kalau tidak memiliki peta dalam masalah ini, keberadaan kita di dunia ini, pertanyaannya, apakah kita akan meraih pahala yang banyak sehingga sebagai modal kita untuk di surga kita pada derajat kita atau tidak? Sehingga tatkala kita melakukan telaah ini yang akan kita ambil adalah apa sih urgensi yang penting bagi kita untuk beramal soleh dalam keadaan suasana mungkin sebagian kaum muslimin bingung sing bener ndi si janjane kepriwe dan mumeti temen mungkin loh. Mungkin. Nah, ini kita kasih sesuatu yang semoga ini bisa menjadi sebab kita paham posisi kita dan apa yang harus kita lakukan sebagai insyaallah ahli sunnati wal jamaah. Ini. Jadi sudah ya, setelah terjadi kekalahan dari Liga Arab tersebut melawan Yahudi disebabkan karena pertikaian intern di kalangan mereka, akhirnya turun. Ya, turun Inggris dan sebagainya, akhirnya dipatok das. Sudah. Lah peristiwa ini terulang kembali dan ini tragedi yang sangat mengerikan menurut versi saya. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radukum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza ala balagtu. Sesungguhnya darah kalian, inna dima'akum wa amwalakum, dan harta kalian, haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza, seperti haramnya hari kalian ini. Itu pada bulan Dzulhijjah, pada bulan haji. Fi syahrikum hadza, pada bulan Dzulhijjah. Fi baladikum hadza, yaitu di Makkah Al-Mukarramah. Jadi nyawa kaum muslimin ini mahal sebenarnya. Nilainya sangat mahal. Maka kalau misalnya seorang muslim membunuh orang kafir, itu tidak dikisos. Saya ketipun pahami. Jadi kalau misalnya seorang muslim membunuh orang kafir, ini tidak dikisos. Kenapa? Karena nyawa muslim dengan nyawa kafir itu nilainya beda, nggak sama. Kisos itu kan kalau selevel gitu. Muslim membunuh muslim, ya ini kisos nanti. Nah ini. Nah, ini satu keadaan ya Allah ya, yang sangat mengerikan. Saudara-saudara kita yang meninggal itu sudah ada 4.200-an. Belum yang terluka mungkin udah ada 10.000 atau lebih, dan kemungkinan ini terus. Ini posisi saat ini memang tidak ada jalan bagi kita saat ini, karena kita meyakini kita itu lemah. Dalam artian fisik ya nggak punya akses kekuatan yang lainnya ya, sementara ini untuk pribadi kita lah, mungkin teman-teman kita ada ya, ekonomi dan sebagainya lemah gitu. Maka ada jalur satu sisi yang nggak boleh lemah, minimal doa.
ngaji juga. Karena ngaji ini untuk ketepatan bagaimana kita bersikap. Ya, bagaimana apa? Bersikap dari langkah kita, ucapan kita, tulisan kita. Ya, jadi memang zahirnya saat ini dalam posisi seperti ini ya, memang kita mohon kepada Allah keselamatan kaum muslimin Palestina dimenangkan, ya, dimenangkan dan jangan jatuh korban. Walaupun kalau secara perhitungan apa yang ada ini mengerikan ya, mengerikan. Tapi ini yang sedang terjadi dan ini yang kita ya mengoreksi tentang apa yang seharusnya bagi kita lakukan. Semoga di hari-hari yang sebenarnya ini penuh dengan kesedihan bagi kita, ya, minimal Allah SWT tidak mencatat kita sebagai orang-orang yang terlena, ya. Memang ada doa yang ini insya Allah pas untuk saat ini, ya. Ada doa yang pas untuk saat ini. Doanya begini: Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syiqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Sampun apal sedanten niki dongane hadirin? Gampang nggih dongane nggih? Tangan apa mboten? Gampang lah nggih dongane niki. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Mbon apal? Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Apal nggih? Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada Engkau dari petaka yang sangat, minta perlindungan. Nah, ini dohirnya yang terjadi ini petaka, tapi ya Allah ujian yang luar biasa, nggih? Maksudnya di luar kebiasaan. Sampun, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Berikutnya wa darkis syiqa. Malih wa darkis syiqa. Nggih, wa darkis syiqa. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syiqa. Nggih, sampun. Kemudian yang ketiga wasu'il qada. Jadi sarang-sarang wasu'il qada. Sarang-sarang sudah. Wasyamatatil a'da. Sarang-sarang wasyamatatil a'da. Menapal sedanten? Tereng? Masya Allah. Nah, ini makanya tadi minimal kita nggak tercatat sebagai hamba Allah yang terlena, gitu betul. Dewek sing wis ndarani kaya lho wong uripe gaweane ngaji tok, ngibadah tok, kapan senenge, kapan maksiate, ternyata doa seperti ini sementara ini belum hafal. Nggih. Ulangi malih nggih, sarang-sarang nggih. Nah, ngajine ora kakek ora apa-apa lah, sing penting ada yang remesep ini, ya. Ada yang remesep ini, nggih. Allahumma sarang-sarang Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syiqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Jadi artinya ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada Engkau dari jahdil bala, yaitu ujian yang luar biasa, yang sangat. Wa darkis syiqa, dan puncak dari kesengsaraan. Ya, kesengsaraan di bidang agama ya akidahnya rusak, ya beriman. Kalau kesengsaraan di bidang dunia ya sebagaimana yang kita ketahui, ya sudah sakit, obatnya nggak ada, keluarganya hilang, rumahnya hancur, yang nolong nggak ada. Saat ini menderita sekali loh, ya kaum muslimin yang ada di Palestina. Memang ada tayangan mereka tabah dan sebagainya, tapi aslinya ya berat sekali. Dan mereka juga berteriak, mana kaum muslimin gitu, mana Arab, mana kok diem gitu. Minimal doa. Wa darkis syiqa. Napa Pak?
Doane napa? Sarang-sarang napa nggih? Nggih, sarang-sarang. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syiqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Sudah, kita lanjutkan lagi ke su'il qada. Jadi keputusan yang jelek. Jadi kita mohon kepada Allah, Allah berikan kemenangan kepada Palestina dan keamanan di Masjidil Aqsa. Ya, karena derita mereka udah bertahun-tahun ya. Luar biasa. Dan memang Allah dengan hikmahnya memberikan ujian yang berat kepada orang yang mampu, ya kan? Kalau kita diuji seperti mereka kayaknya ya Allah teriak terus nggih bertahun-tahun mereka itu. Ya. Kemudian yang mengerikan lagi wasyamatatil a'da, dan senangnya musuh. Ya, jadi kadang mungkin mereka menderita. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Di dalam surat An-Nisa. Dan jikalau kalian sakit, sesungguhnya mereka sakit. Fa in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun. Mereka juga sakit sama. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Bedanya engkau berharap kepada Allah apa yang mereka tidak memberikan harapannya kepada Allah. Tetapi kalau mereka kemudian senang dengan penderitaan kaum muslimin, nah ini kan jadi semacam hiburan. Kita berlindung kepada Allah. Ini. Dari syamatatil a'da. Jadi minimal seperti itu untuk saat ini kepada saudara kita kaum muslimin, dan kita gerakan dan tetap gerakan kaum muslimin untuk mendoakan mereka, dan tetap kita belajar akidah as-sahihah. Kita tetap belajar sunnah al-mutahharah. Ya, kita tetap ya, tetap. Semoga ini pun menjadi amal saleh yang menyertai kita. Alhamdulillah, azani wa azakumullah. Ya. Di sini ada dalil-dalil, ada penjelasan yang kita jumpai dari Al-Quran tentang bagaimana sesungguhnya kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pelajaran tauhid yang harus kita yakini. Allah SWT sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 126. Allah mengatakan wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Tidak lain dan tidak bukan pertolongan itu dari Allah yang maha perkasa dan maha hakim, maha bijak. Jadi kalau misalnya orang ingin mendapatkan kemenangan ataupun pertolongan, petunjuk yang paling baiknya adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia hanya pada khayalan tentang kemenangan. Manusia pada angan-angan kemenangan. Jadi kemenangan yang tidak dibangun di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah istidraj. Istidraj artinya Allah memberikan tangguh kepada dia untuk memperbanyak dosa dan memperbanyak kezaliman. Pada dosa dan kezaliman ini akan mendatangkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita yakini apa yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat Al Imran tadi, kemenangan ini datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah.
Allah SWT juga berfirman dalam surat Muhammad ayat 4, "Dzalika walau yasha'ullahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd." Muhammad, surat Muhammad ayat 4. Allah mengatakan yang demikian itu, jikalau Allah Subhanahu wa taala berkehendaki, lang tasara minhum, sungguh Allah akan tolong mereka. Jadi jangankan memenangkan orang yang beriman, menghancurkan bumi ini gampang. Jangankan menghancurkan bumi ini, menggulung langit ini semuanya digulung oleh Allah gampang. Berarti masalah menang menurut kasat mata manusia, menurut penilaian manusia, ya, menang itu kan artinya kalau menurut pandangan manusia ya, misalnya bahasa kasarannya misalnya mampu menindas gitu, mampu mendolimi, ini kan dianggapnya menang gitu kan, karena di atasnya ini, misalnya begitu, menang sebagaimana anggapan manusia begitu. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala ingin memenangkan dalam hal ini, misalnya Allah ingin menjadikan Yahudi kemudian hancur berkeping-keping, kemudian bersembunyi di batu-batu, kemudian batu-batu menunjukkan ini Yahudi di sini, bunuh kaum muslimin, ya, kecuali pohon gharqad, ya, karena itu pohonnya Yahudi yang tidak mau menunjukin. Kalau Allah ingin jadikan itu mudah bagi Allah. Tapi di sini ada hikmah yang Allah SWT ingin berikan kepada kaum mukminin, walakin liya ba'dakum bi ba'd. Tetapi di sini Allah berkehendak ingin, ya, dengan tertundanya kemenangan supaya menjadi ujian sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya. Jadi kalau misalnya saudara kita kaum muslimin menderita di Palestina saat ini, Yahudi juga menderita, susah juga. Sehingga di kalangan mereka juga terjadi konflik karena ya susah. Konflik dunia ini. Makanya dalam posisi seperti ini ya minimal doa bagi kita, doa. Waktu-waktu yang mustajab bagi kita doa. Dan tatkala kita mendoakan mereka dengan doa kebaikan, malaikat juga mendoakan kita. Dan kamu seperti itu juga. Misalnya Allahumma ansur ikhwanana fi Palestina, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestina, misalnya kayak gitu. Ya, Allahumma dammir Yahud. Allahumma dammir Yahud. Ya Allah, hancurkanlah Yahudi. Fa innahum a'da'aka a'da'ad-din. Sesungguhnya mereka adalah musuhmu dan musuh agama. Gitu, ya. Kita meminta kepada Allah agar Allah menolong saudara kita yang ada di Palestina. Malaikat juga mendoakan, semoga Allah juga menolong kamu, semoga Allah juga menolong kamu. Sama didoakan dengan doa kebaikan kita oleh malaikat. Nah, kita doakan minimal. Jadi tertundanya demikian ini ada hikmah. Ya. Makanya kejadian ini sebenarnya menjadi refleksi bagi kita. Ya, terkadang kita di negeri yang sangat aman, di iklim yang sangat bagus, di suasana yang sangat nyaman, waktu-waktu kita ini belum barokah. Kita banyak istirahat, sedikit beramal. Kita banyak mengeluh, sedikit berzikir. Gitu. Kita itu dikit-dikit ngeluh, sedikit tempe mundak. Oke, memang sih Lombok madan murah, tapi kan ya buah-buah mundak, lenga mundak. Bapak ke awe duit semenetok sih nggak ngapa. Begitok isra dadi ya. Mudah sekali ngeluh, ya kan? Tembe uli duit semene nggo bayar sekolah entong. Ya kan? Wis nyiapna nggo ge, nyatane nggo kebutuhan ge entong. Akhirnya kita ngeluh ini. Lah, ada saudara-saudara kita yang nggak bisa seperti kita ini. Bagaimana mereka mau tidur nyaman di rudal kayak gitu? Mau di rumah sakit aja di rudal. Akhirnya zikir mereka, ucapan mereka hasbi Allah wa ni'mal wakil. Memang nggak ada hal yang menguatkan mereka kecuali Allah. Ya, sadaran mereka hanya Allah SWT. Nah, kita yang demikian ini sebenarnya juga ujian bagi kita. Efektif nggak? Kadang kita ya, misalnya ya sudah ngaji, udah kerja, udah zikir, udah masak, udah ngapa-ngapain. Kita kebanyakan kita memilih apa? Santai, ya enggak? Jarang di antara kita misalnya
nganggur push up, set up, jarang kan? Ngelatih fisik, jarang. Padahal itu perkara yang dibutuhkan. Ya, minimal kita sehat dalam beribadah dan seterusnya. Tetapi dalam keadaan tertentu, seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dan persiapkan oleh kalian kekuatan apa saja. Yang namanya kekuatan, ya kekuatan apa saja kata Allah SWT. Ya akidah jelas, pemahaman sunnah jelas, pemahaman tentang keadaan jelas, kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan di dunia ini apa jelas. Tapi ada hal yang melekat dengan diri kita, kekuatan fisik. Coba kalau kita misalnya tiba-tiba ada dadakan gitu ya, seperti dadakan yang ada di Palestina, kita bawa rudal kayak gitu. Rudal misalnya beratnya 50 kilo. Waduh, kita baru jalan sini sampai Kebumen sudah ya kan? Coba antum bawa 50 kilo jalan kaki dari sini sampai ke Kebumen. Kira-kira lemes atau enteng? Lemes apa enteng? Itu kadang perjalanan itu berat itu. Demikian mereka bikin ya lorong kayak gitu. Katanya 500 km bikin lorong dalam suasana seperti itu, rekayasa itu. Kita kan kebanyakan nyantai sebenarnya itu. Jadi akhirnya banyak penyakit, ya. Banyak penyakit bukan karena kita itu susah, tapi terlalu apa? Nyantai. Habis makan, habis minum, biasanya kita terus apa? Tidur sambil rebahan, ya kan? Gitu. Kita habis tidur bahkan rebahan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan semakin banyak tidur, ya semakin banyak makan maka banyak tidur. Itu rata-rata kayak gitu. Nah, ini di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hikmahnya liyabluwa ba'dakum bi ba'din, sebagai ujian sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya. Jadi ujian bagi kita juga, ujian bagi kita. Ya, memang tidak ada jalan bagi kita di antaranya memperbanyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Kok gerakan kita nggak lincah gitu ya? Duitnya lebih banyak masuk ke rumah sakit ya kan, daripada untuk sodakoh ya kan? Kemana Pak? Nah, periksa bayar berapa Pak? 100.000. Belum yang usahakan dana yang masuk ke rumah sakit itu diminimalkan, karena aslinya kesehatan itu bisa gratis. Bisa apa? Gratis. Lah nanti duitnya sisa yang ke rumah sakit itu, nah itu untuk amal soleh gitu ya. Usahakan. Itu ada pembahasannya sendiri. Ilhadirin azani wa azakumullah. Ini yang pertama. Berikut ilhadirin azani wa azakumullah. Sesungguhnya pertolongan Allah atau kemenangan yang Allah SWT berikan kepada kita semuanya ada sebabnya. Jadi menang ada sebabnya, kalah ada sebabnya, terhina ada sebabnya, mulia ada sebabnya, semuanya ada sebabnya. Semuanya ada sebabnya. Ya. Jadi kalau kita ingin melihat hal-hal yang demikian ini ya, kita lihat ke belakang, pasti ada sebabnya. Kemudian sebab-sebab tentang datangnya pertolongan Allah kulluha madhkuratun fi kitabillah, semuanya sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, ayat 9. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Jadi kalau kita ingin menang, kita ingin selamat, kita ingin tentram, aman, bagaimana petunjuk yang ada di dalam Al-Quran? Petunjuknya ada dalam Al-Quran. Kemudian juga di dalam surat Al-Anbiya 10 Allah SWT juga mengatakan laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada kalian satu kitab yang di dalamnya ada penyebutan kalian. Di dalam Al-Quran ada penyebutan kalian. Jadi kalian itu disebut, makanya orang-orang beriman disebut oleh Allah, disebut sebagai apa? Menang, ya, punya kewibawaan, punya kemuliaan. Ya, makanya ada ayat mengatakan lillahi al-izzatu lillahi
wali rasulihi walil mu'minin. Sesungguhnya kemuliaan kemenangan itu milik Allah, milik Rasulnya, dan juga milik kaum mukminin. Jadi dalam Al-Quran disebutkan tentang diri kita. Tatkala kita mengetahui yang demikian ini, maka aslinya tatkala kaum mukminin mau menang sudah ada dalam Al-Quran. Tapi tatkala kaum muslimin kemenangannya ditunda juga sudah disebutkan. Kalau kaum muslimin kemudian terjatuh musibah, tertimpa kekalahan, itu juga sudah disebutkan. Seperti di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Ini sebenarnya juga asbab terlambatnya pertolongan. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadhtum adhnabal baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihada, salatallahu 'alaikum dhulla la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian sudah jual beli dengan cara riba. Idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadhtum adhnabal baqar, dan kalian telah ridha dengan kebodohan, wa raditum biz zar'i, dan kalian telah ridha dengan sawah ladang, wa taraktumul jihada, dan kalian meninggalkan jihad, apa yang terjadi? Maka akan ditimbakan kerendahan. La yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum, dan tidak akan dicabut kerendahan ini kecuali kalau kalian mau kembali kepada agama kalian. Berarti maknanya di sini seperti pembahasan sebelumnya, kita harus efektif melihat detik waktu yang Allah berikan kepada kita, ya. Jangan sampai berlalu begitu saja. Ya, makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan ini, innahu la yughan, sesungguhnya terkadang aku mengalami jeda waktu. Namanya manusia kadang mengalami jeda waktu. Rasulullah kan senantiasa berzikir, berwirid. Dan Rasulullah mengatakan, la yazalu lisanuka radban min dzikrillah, senantiasa bibirmu itu basah dengan zikir pada Allah. Tapi kadang namanya manusia lagi zikir, tiba-tiba pikirannya apa? Melayang. Kadang-kadang. Gini apa mboten? Melayang contohnya kepripun misalnya? Gara nyosing jadi presiden ya. Misal. Ada lagi kalau kaum ikhwan mungkin tapi ya ngernyong bojone akeh ya mungkin. Ngernyong duwe ya kan kadang terlintas gitu kan? Atau si wanita juga bojoku gaji gede ya gitu. Mungkin terlintas. Sehingga di situ ada jeda. Tatkala ada jeda yang demikian itu, ternyata apa? Rasulullah melakukan istighfar. Nah, ini kontrol di sini nih, kontrol waktu supaya apa yang menjadi tertundanya kemuliaan Allah, pertolongan Allah kemudian diberikan lagi kepada kaum mukminin. Jadi di dalam Al-Quran sudah disebut kita. Dan juga Allah SWT mengatakan di dalam surat Al-An'am ayat 38, ma faradna fil kitabi min syai', dan kami tidak meluputkan sedikit pun di dalam Al-Quran. Maksudnya kalau mau menang sudah disebutin, kalau mau kalah sudah disebutin, diberi kewibawaannya sudah disebutin, dicabut kewibawaannya juga sudah disebutin. Dulu di masa Rasulullah, orang Yahudi mau lewat, ya, di situ ada sahabat Rasulullah SAW yang sedang tidur, mereka takut. Ya, di masa kita ini kan Yahudi betul-betul apa? Bertakhta. Ya, memang kemarin di grup ada yang nanya, Ustaz, ini katanya ada seruan dari MUI untuk memboikot produk Yahudi, ya, Yahudi atau Israel, nggak tahu lah, kurang lebih kayak gitu. Ya kalau memang hal yang demikian itu berdasarkan istihad dari MUI dan juga pemerintah, kalau memang kita bisa lakukan. Dan sebenarnya tatkala kita itu memiliki kemandirian, ya, belum ada seruan ini, kita sudah nggak pakai apa yang ada pada mereka. Ya, apa yang ada pada mereka. Kalau nggak darurat sekali nggak pakai. Maka di sini kita lihat betapa orang-orang kafir melihat kemenangan itu ada pada orang-orang yang beriman. Mereka melihat atau tidak melihat? Melihat. Mereka yakin atau tidak yakin? Yakin. Jadi kemenangan ada orang yang beriman. Mereka yakin. Nah, karena mereka yakin kemenangan ada pada orang beriman, orang yang terus bersama Allah, ada jalur untuk
mengambil alih kemenangan daripada orang beriman dengan sesuatu yang meninabobokan orang beriman. Akhirnya mereka rame-rame produk, ya. Produk, dan produknya ternyata laris manis di tubuh kaum muslimin gitu. Produknya, dan kaum muslimin mulai ya nggak begitu telaten lah dengan kehidupan mereka. Nggak begitu telaten, ketergantungan dengan produk-produk mereka. Katanya ini juga termasuk ya. Aku ini termasuk nggak ini kan? Mas Awan, ini aku ya produk Yahudi Mas Awan. Sebenarnya kalau pakai wedang kendi lebih enak Mas Awan. Saya punya kendi juga mau tak cuci nanti pakai kendi gitu. Nggak apa-apa ya. Kalau pingin dingin gampang. Kendi pakai ya apalah terserah ya. Kalau dipakai jeligen juga nggak apa-apa. Orang Yaman itu ya biar minumannya dingin ya itu mereka pakai jeligen ya karena jeligen kan murah. Terus diikat pakai ya semacam karung sudah ikat rapet, kemudian ya karungnya ini dibasahin ditutup. Jadi kalau dituang airnya apa? Dingin gitu. Nah ini kita kadang ya memang Masya Allah perjuangan panjang sebenarnya nih. Maka bagi yang muda-muda jangan eman-eman lah dengan otak kalian gitu. Lakukan yang bermanfaat. Bukankah kalian pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wala ta'jaz. Udah pernah denger ini belum? Udah pernah denger ini betereng? Sampun kan? Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, potongan hadisnya itu dari misalnya ya Rasulullah mengatakan idza asabaka syai'un fala taqul law inni fa'altu lakana kadza wa kadza lakin qul qad qadarullah ma syaa fa'al. Kemudian Rasulullah mengatakan ikhris ala ma yanfa'u wasta'in billah wala ta'jiz. Bersemangatlah kalian terhadap apa saja yang bermanfaat bagi dirimu. Jadi yang punya kemampuan lebih ya belajarlah yang lebih. Karena sebenarnya Allah memberikan kita ya, kita itu sebenarnya insya Allah mampu. Jadi misal nih di pesantren ngapal Quran dan ngapal ilmu agama, kebutuhan dunia, misalnya teknologi, kebutuhan kita lagi misalnya fisik dan sebagainya masih bisa. Sehingga tatkala kita ngaji bukan berarti kita kemudian telah 100% melakukan segala apa yang bermanfaat bagi kita. Mungkin setelah itu kita lakukan hal-hal yang lainnya. Nah, sehingga dalam hal-hal seperti ini tatkala misalnya ada seruan boikot, memang kita sudah nggak make gitu. Ya kalau ini make, insya Allah nggak apa-apa. Cuman ini buat contoh pada perkara yang lain. Makanya tatkala muncul produk-produk makanan baru, ya kita jangan begitu tertarik. Kalau kita jualan nggak apa-apa, tapi kalau kita ingin nyicipi, oh ini ada produk ini kita nyicipi, produk lagi ini nyicipi, jangan. Tapi kalau kita nyoba ini gimana sih prospek bisnisnya, nggak apa-apa. Jadi harta-harta itu Allah berikan untuk kaum mukminin. Ada pembahasan di dalam hadis ya, sebagus-bagus harta adalah harta yang Allah berikan kepada kaum mukminin. Coba yang kaya kita, ya kita bantu Palestina, ya kan? Maka insya Allah kemenangan lebih mudah kepada Palestina. Tapi qadarul masyafa'al beritanya ya, yang banyak duit waliyadzubillah adalah orang-orang Yahudi. Kita kembali lagi al-hadirin azani wa azakumullah. Jadi di dalam Al-Quran sudah disebutkan semuanya dan tidak ada yang terlewatkan. Ya hadirun azani wa azakumullah. Jalan untuk kita menang, jalan untuk kita mendapatkan pertolongan Allah SWT. Poin yang pertama adalah iman. Jadi kalau nggak iman nggak bakalan menang. Berarti Yahudi menang apa kalah? Kalah. Nasrani menang apa kalah? Musyrikin kalah. Menang kalah. Loh kok saat ini kelihatannya menang dan sebagainya. Ini kembali kepada ayat tadi. Loh ini kok bisa seperti itu? Pembahasannya tadi sudah disebutkan. Ada sebabnya. Ya. Dan di balik kemenangan mereka ada penderitaan. Ya, penderitaan nanti kalau mereka mati juga dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya, sejatinya mereka hidup juga nggak tenang gitu. Jadi syarat untuk mendapatkan kemenangan yang pertama adalah iman. Di sini dijelaskan ya,
Dari firman Allah SWT, Allah SWT mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Surat Al Imran ayat 139. Allah SWT mengatakan wala tahinu, dan janganlah kalian merasa rendah. Jangan kalian merasa hina. Wala tahzanu, dan janganlah kalian sedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, dan kalian ini adalah tinggi jikalau kalian ini adalah orang-orang yang beriman. Di sini dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di wala tahinu, dan janganlah kalian merasa hina pada fisik-fisik kalian. Karena apalagi dalam keadaan seperti itu ya kadang badan terasa apa? Lemah, sakit dan sebagainya. Udah jangan merasa seperti itu. Wala tahzanu, dan janganlah kalian sedih. Hati kita jangan sedih. Jadi merasa lemah, merasa sedih, ini 2 poin kekalahan yang sangat besar. 2 poin kekalahan yang sangat besar. Ya. Ada catatan sejarah, waktu satu orang wanita membantai 9 anggota keluarga. Insya Allah di dalam kitab Bidayah wa Nihayah ini. Ya, satu orang wanita mampu membantai 9 orang keluarga Irak. Ya, satu wanita ini dari Tatar. Jadi pernah terjadi pembantaian besar-besaran di Irak sehingga sungai Eufrat dan Tigris banjir darah. Nah, ini satu keluarga ini dibantai ini. Dibantai yang pertama ya satu-satu, enggak bareng-bareng, satu. Mungkin istrinya dulu dibunuh dengan tenang, bunuhnya tenang. Kayak ngerajang Lombok kayak gitu. Atau ngerajang tomat. Ibu-ibu kalau ngerajang tomat ada yang Lombok tergesa-gesa apa enggak? Enggak kan? Tenang kan, bunuh. Lah suaminya mana enggak berani, takut. Anak-anaknya malah takut, sembunyi di kolong-kolong itu. Nah ini dibunuh, mati semua 9. Lah ya kita kembali ke ayat ini aja. Maka dalam keadaan demikian ini tidak boleh merasa tadi badannya loyo, perasaannya sedih. Ya. Kemudian diingatkan oleh Allah SWT, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, jikalau kalian beriman, kamu tinggi dengan keimanannya. Jadi dalam keadaan seperti ini sudah nanti ada pembahasan, yaitu apa? Tawakal. Tawakal ini penting sebagai bekal bagi kita. Tatkala menghadapi perkara-perkara yang demikian ini tidak ada jalan, udah tawakal. Karena yang namanya manusia tetap manusia, ya kan? Manusia tetap manusia. Ya. Jadi kalau wanita ini dihadapi sama 9 anggota keluarganya bareng-bareng, menang apa kalah wanita ini? Satu wanita ini kalah. Kenapa 9 ini kemudian malah dibantai dengan mudah? Karena takut duluan. Kenapa takut duluan? Ya mungkin karena terlena. Jadi bahayanya terlena itu harganya mahal. Terlena itu ya nebusnya apa? Mahal. Makanya kita sebagai orang beriman diingatkan dengan keimanan tadi. Berikutnya Allah SWT juga berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 141. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan jalan bagi orang kafir untuk menguasai orang beriman. Nah ini orang beriman. Mananya orang beriman ya kalau kita lihat ya para sahabat lah ya. Ya kan? Sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar dan seterusnya. Ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Nah, ini ya tentunya para sahabat Rasulullah yang betul-betul mengamalkan. Ya, kalau kita mengikuti mereka ya insyaallah kita pun akan mendapatkan apa yang Allah berikan kepada mereka. Jadi mereka itu jiwanya itu tanabuh. Tanabuh itu artinya mereka senantiasa ya siap siaga.
Di sini Allah SWT mengatakan, dan Allah tidak menjadikan bagi orang kafir terhadap kaum mukminin jalan. Jadi tidak ada jalan bagi orang kafir untuk menguasai kaum mukminin. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 38. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah akan membela orang-orang yang beriman. Nah, orang beriman di sini di antara sebabnya itu juga harus bersih dari apa? Syirik. Kadang yang apa? Yang menjadikan doa tidak terkabul kan syirik, ya kan? Nah, ini penting sekali belajar tauhid. Ya, belajar tauhid penting. Ya, seperti kisah orang yang safar, yamuddu yadaihi faqala ya rabbu. Kemudian dikatakan wa mat'amu haram wa malbathu haram wa ghudhibil haram fa ana yustajabulah. Dia waktu itu mustajabah, tapi makanannya haram dan seterusnya juga haram. Penderitaannya ini cukup untuk mendapatkan pertolongan, tapi qadarullah, kesirikan apa? Masuk. Nah, ini pentingnya tauhid sebagai modal apa yang dihadapi oleh kaum mukminin ini disegerakannya pertolongan Allah SWT. Karena Allah sudah mengatakan sesungguhnya Allah akan menolong, membela orang-orang yang beriman. Dan juga firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Anfal ayat 19. Wa anallaha ma'al mu'minin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman. Ini pembahasannya namanya ma'iyatullah. Ya. Jadi ma'iyatullah ada namanya ma'iyah khasah, khusus, yaitu bin nasr wa ta'yid. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyertai orang-orang yang beriman dengan pertolongan dan kekuatan. Jadi kalau kita lihat kemenangan-kemenangan yang ada pada Rasulullah dan pada para sahabatnya, ini semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti misalnya ya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi Amul Huzni. Istrinya Khadijah radhiyallahu taala meninggal dunia. Pamannya setelah itu Abu Thalib juga meninggal dunia. Posisi kaum muslimin baru diboikot. Dalam kesedihan yang luar biasa, Allah tolong Nabi kita Muhammad SAW kemudian di Isra dan di Mi'rajkan. Ini ta'yid, pertolongan Allah kepada kaum mukminin. Berikutnya juga Allah SWT berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 47. Allah mengatakan wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, dan sesungguhnya wajib bagi Allah mewajibkan terhadap dirinya sendiri untuk menolong orang-orang yang beriman. Makanya ada pembahasan awamilun nasr, sebab-sebab datangnya pertolongan. Ya, di antaranya belajar tauhid dan juga belajar yang lainnya yang menjadikan sebab datangnya pertolongan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dan wajib bagi kami menolong orang-orang yang beriman. Dan juga firman Allah Ta'ala di dalam surat Ghafir ayat 51. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Dan sesungguhnya kami sungguh akan menolong utusan-utusan kami dan juga orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia ini dan pada hari ditegakkannya para saksi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Munafiqun ayat 8, walillahil izzatu walirrasuli walil mu'minin, dan milik Allah lah kemuliaan, kejayaan, dan juga milik Rasulnya dan juga milik orang-orang yang beriman. Makanya yang sudah jadi orang beriman jangan sampai mundur. Waliyadzubillah, murtad. Karena tatkala murtad maknanya dia melepaskan kemenangan. Tatkala murtad maknanya dia melepaskan pertolongan. Tatkala murtad maknanya dia melepaskan kemuliaan.
dan melepaskan sekian banyak kebaikan. Dan bagi orang-orang yang beriman, misalnya kalah di satu waktu, di sana pasti ada hikmah yang besar. Makanya tetap sebagai orang beriman, di saat-saat genting seperti ini saudara kita yang di sana harus optimis. Ya, harus optimis. Ya, optimisnya tentunya dibangun dengan doa karena itu sesuai dengan kemampuan kita. Adapun yang mau membantu secara materi, ya kalau punya hubungan yang amanah dengan orang-orang di sana ya tafadhol. Tetapi kalau dalam artian jihad, perang fisik, kita ke sana sebatas yang kita ketahui ini ada tuntunannya secara syariat. Sebagaimana ucapan yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Satu Sunnah, beliau mengatakan al-jihadu ma sultanu madin. Jihad, perang dengan komando pemerintah, ini hukumnya sudah tetap sampai dulu. Dan pemerintah kita ini menyikapi masalah ini sebagai tragedi kemanusiaan. Jadi mengutuk dan seterusnya, tapi pengiriman ya perang dan sebagainya secara zahir enggak. Adapun secara yang tidak zahir wallahu a'lam. Ya, karena mereka juga dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi tanggung jawab mereka sebagai negara, ya, istilahnya pergaulan internasional begitu. Ya, tapi biasa ya secara umum kaum muslimin tetap nggak terima saudaranya disakiti. Ada satu info, ini buat gambaran saja yang ada pada mereka di Palestina seperti dulu Yasser Arafat dengan PLO-nya, akhirnya dia ingin memperjuangkan Palestina dengan jalur negosiasi. Memang ternyata dalam kehidupan dunia ini ada perkara yang diakui nggak diakui itu ada. Ya, diakui tidak diakui itu ada. Seperti misalnya perang, ya, perang. Ada kan perang? Kemudian politik, ada kan? Ya. Dulu yang perang untuk kemerdekaan Republik Indonesia secara umum adalah kaum muslimin. Kemudian yang mengambil inisiatif, ya, akhirnya terjadi proklamasi dan diumumkan adalah Bapak Presiden Soekarno. Ya kan, menjadi Bapak proklamator. Nah, sekarang apakah jasa kaum muslimin itu kecil dalam kemerdekaan Republik Indonesia ini? Besar. Tapi yang paling muncul proklamator. Sama seperti kejadian yang ada di Palestina ini. Ya, jadi memang ini dua perkara yang semoga Allah menangkan dua-duanya. Lah, tadi Bapak siapa namanya Yasser Arafat, kata orang Palestina, dia ibaratnya tangan kiri membawa ranting zaitun sebagai bentuk perdamaian, tapi tangan kanan memberikan senjata kepada Palestina. Ini problem intern yang ada pada saudara kita yang di sana. Tapi zahirnya tatkala dia muslim, tatkala dia beriman, ya dia tetap akan membantu. Makanya orang Yahudi kalau misalnya berbicara netral, tetap tidak netral di kancah publik, tapi di belakangnya tetap mereka yang apa? Yang mendukung dan terjadinya peristiwa semacam ini. Ya, jadi memang sejatinya pada perkara ini tidak semata-mata permasalahan ya kemanusiaan. Tetap di situ sebenarnya ada unsur gengsi dalam bidang apa? Agama. Ya, karena orang yang beragama ingin memuliakan agamanya. Nah, kemudian Allah SWT mengatakan di dalam surat Al-Munafiqun, kemuliaan itu berada pada Allah SWT dan Rasulnya dan juga kaum mukminin. Dan ini merupakan kabar gembira, sehingga apapun yang terjadi, jangan sampai kejadian-kejadian yang menimpa kaum muslimin menjadikan orang-orang yang telah diberi hidayah, taufik, Islam, iman, kemudian menjadi surut. Apalagi yang diberi taufik mengenal dakwah Ahlussunnah wal Jamaah kemudian surut, jangan. Ya, semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita kupas, walaupun belum semuanya, tapi bisa menjadikan sebab ya kita tersemangati kembali untuk menjadi sebab-sebab kebaikan baik diri kita, keluarga kita, masyarakat kita ataupun juga kaum muslimin. Ya, jangan lupa doa kita untuk saudara kita yang di sana atau saudara kita lain
yang membutuhkan doa-doa kita, dan jangan pula lupa hidup kita yang terkadang terasa susah karena dompet mulai menipis ya, kebutuhan mulai banyak ya, dan hal-hal lain. Sebenarnya kita insya Allah saat ini tetap dalam keadaan sangat nikmat ya, sangat apa? Nikmat. Jadi tatkala kita loyo ngaji atau teman kita loyo ngaji, usahakan loyonya ini jangan lama-lama, sebentar saja ya. Jadi loyo bagi orang-orang yang beriman paling 5 menit ya, 5 menit. Aduh, loyo sekali nih 5 menit. Tapi setelah 5 menit bangkit lagi. Kalau misalnya sedih ya jangan lama-lama, paling 5 menit. Ya Allah, isi dompetnya kok tinggal gambar monyet ini ya. Gambar monyet itu berapa sekarang? 500.000 rupiah ya. Sekarang ada ini gambar monyet semua. Ya Allah, yang gambar cengkeh mana, yang gambar peci mana, nggak ada. Kalau sedih sebentar aja sudah ya. Atau kalau pas lagi haknya diambil, merasa marah, merasa benci juga, sekilas saja ya. Karena waktu ini sangat-sangat berharga ya. Waktu ini sangat-sangat berharga. Nanti ada waktu yang lebih panjang dari waktu ini, yaitu tatkala kita sudah masuk ke dalam tanah. Jadi kita masih di atas tanah ya, dalam keadaan nyaman, dalam keadaan nikmat. Jangan biarkan waktu yang Allah berikan kepada kita tanpa sebab ya, yang mendatangkan kekuatan iman, kekuatan takwa pada diri kita dan menyebabkan kebahagiaan bagi orang lain. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada kekurangan, kesalahan, datangnya dari diri saya sendiri dan juga dari syaitan. Apabila ada kebenaran, datangnya dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.